Tentunya juga, dalam keadaan dia emosinya yang sangat labil, yang sedang marah ya, itu terbukti kan dia begitu naik mobil melewati rumah Kapolres, dia melepaskan Mm-mm. tembakan ke rumah tersebut ya. Betul, Kemudian betul. juga di situ tentunya, ada teknik dan taktik bagi anggota Polda untuk tidak segera untuk melakukan misalnya terjadi baku tembak, maka akan hilang untuk bukti-bukti untuk Betul. pendalaman kasusnya itu kasus menyangkut apa dan bagaimana Mm. siapa saja yang terlibat. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan persuasif. Mungkin kita lihat ada yang pertanyaan ya, mungkin dari rekan-rekan Komisi 3 DPR, kenapa yang Oke, bersangkutan tidak diborgol Mhm. sedang Mm-mm. merokok? betul. Itu salah satu teknik yang saya juga pernah alami, bagaimana membuat orang itu untuk meredakan emosinya sehingga dia mau cerita. Dan saya Oh. dengar yang bersangkutan akhirnya menceritakan meskipun masih perlu pendalaman. Hmm. Jadi Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas Elejen guys. Kali ini kita akan mengulas lagi guys tentang polisi tembak polisi guys, yaitu yang menewaskan Kasat Reskrim Solo guys. Wow, ini masih bersama dengan Pak Ito Sumardi guys. Oke, langsung saja kita gas motif dan apa ya guys. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang. petang Mbak Maria, Mbak Selamat Winnie. petang, salam sehat selalu. Ya, salam sehat untuk semuanya. Saya mau ke Pak Anam terlebih dahulu. Pak Anam, Anda sudah menerjunkan tim Kompolnas terjun langsung ke lokasi. Apa temuan-temuan di lapangan, Pak Anam? Belum lagi, kemungkinan besar besok baru berangkat ya. Tapi kalau persiapan untuk berangkat ke sana, semua informasi sudah kami kumpulkan. Yang pasti Oke, begini informasi sebenarnya, dikumpulkan. sesuai dengan tupoksinya Kompolnas, memang mendorong kinerja kepolisian yang baik. Artinya dalam konteks kasus ini memang kami minta dilakukan tindakan yang profesional dan transparan. Dan ini menunjukkan sesuatu yang menarik gitu ya. Yang pertama, pelakunya sudah menjadi TSK. Ya. Yang kedua, anatomi kejahatannya sudah dijelaskan, ya mau diungkap sedemikian rupa. Misalnya begini, kalau kita monitoring penjelasannya Humas ya, Yes. Humas Polda di sana mengatakan bahwa ini terkait soal penegakan hukum yang dilakukan oleh Kasat Reskrim di sana. Betul. Ya, ada sopir yang ditangkap, ada macam-macam yang ditangkap, terus juga dikatakan saat ini TSK-nya 340 gitu. Ya. Artinya memang ada perencanaan, dan saya kira perencanaannya tidak hanya berhenti soal persiapan pembunuhan, tapi konteks pengetahuan soal adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kasat Reskrim kepada pelaku penambang ilegal. Sehingga ya ini harus dibongkar ya, luas gitu ya. Betul, Pak. Karena ini problem yang sangat serius dalam konteks penegakan hukum kita. Jangan sampai orang-orang merasa di atas angin terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian. Betul. Siapapun itu. Harus dibuat jelas. Sementara itu, Pak Ito, mungkin Anda bisa memberikan bagaimana pengamatan Anda mengenai kasus ini. Apakah penembakan yang dilakukan pelaku terhadap korban ini memiliki unsur emosional sehingga pelaku ini dengan tergesa-gesa ataupun secara tidak wajar menembak rekan kerjanya, ini istilahnya. Bagaimana Pak Ito? Baik, dengan tidak bermaksud mendahului daripada pendalaman yang sekarang sedang dilakukan di Polda Sumbar maupun dari Kompolnas, Mbak ya. Saya mencoba untuk menyampaikan opini saya sesuai dengan pengalaman. Kalau orang menembak itu pasti orang itu sudah terbiasa dan pasti dalam keadaan yang sangat-sangat emosional. Nah, kalau kita lihat kejadiannya ini kan ada dua struktur atau strata daripada struktur Polres yang berbeda. Yang satu adalah kepala bagian operasi yang mau pensiun. Kemudian yang satu adalah Kasat. Lazimnya kalau setiap ada penindakan atau operasi itu di bawah kendali kepala bagian operasi. Tapi menurut pendapat saya, ini tentunya kita melihat mungkin bisa saja Kapolres memerintahkan langsung kepada Kasatnya atau kepala satuan fungsi tanpa melalui pimpinan di atasnya untuk melakukan satu tindakan apabila ada terindikasi mungkin yang bersangkutan itu terlibat dalam satu target yang akan diungkap ya oleh Polres. Jadi di sini bisa saja
ada yang terganggu. Kemudian juga kita lihat sekarang mungkin yang bersangkutan akan pensiun ya, pasti paling tidak meskipun itu mendapatkan sesuatu dari hal yang melanggar hukum, tapi dia yang bersangkutan tentunya mungkin ya nanti pada saat pensiun dia akan kehilangan daripada sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dia pada saat pensiun. Nah di sisi lain tentunya dari almarhum ini kan juga mereka masih memiliki idealisme yang tinggi ya. Apalagi ini sudah perintah Pak Kapolri ya, tentu dia akan melakukan. Nah, di saat ini bisa saja terjadi komunikasi yang mungkin komunikasi antara yang tua dan yang muda ini ada komunikasi yang menimbulkan luapan emosional sehingga si pelaku tersebut bisa langsung melakukan penembakan ya, apalagi kalau di kepala itu sudah bukan penembakan yang tidak disengaja ya. Mungkin kalau di badan masih tidak untuk membunuh ya, tapi kalau di kepala sudah pasti itu maksudnya adalah untuk membunuh yang bersangkutan. Sehingga ini perlu didalami ya motif yang bersangkutan. Tapi hal ini tentunya menjadi sesuatu yang harus dilihat dari aspek psikologis, kemudian juga harus didalami daripada si pemilik tambangnya itu ya. Karena kan pemilik tambang ini juga apakah betul dia selama ini memiliki kedekatan dengan si pelaku ya, kemudian dengan siapa saja yang mungkin bisa dikaitkan. Kalau kita lihat setelah menembak kan pelaku itu menembak kalau nggak salah rumah Kapolres. Mungkin dia kesal ya, kenapa tidak memerintahkan dia langsung kepada Kasat Serse. Nah, kemudian dia juga telah menelpon, saya dengar seorang perwira menengah di Polda mengatakan dia akan menyerah ya. Nah ini tentunya sesuatu yang dilakukan itu pada saat setelah menembak pasti akan ada timbul penyesalan. Tapi apa yang disampaikan Pak Kapolri bahwa ini harus diusut tuntas, apalagi diawasi oleh Kompolnas, saya yakin kasus ini nanti akan bisa disampaikan ke masyarakat, tidak ada lagi sesuatu yang disembunyikan. Ya Mbak ya, baik. Demikian. Iya, Pak Anam tadi dijelaskan oleh Pak Ito bahwa kalau kemudian tembakan ini diarahkan kepala, artinya ini sudah pasti ingin menghabisi nyawa yang bersangkutan. Apakah ini mendasari penetapan pasal 340 itu tadi? Kalau kami sepanjang saat ini ya masih monitoring, belum ketemu langsung sama teman-teman di Polda sana, melihat penjelasan dari Humas, ya konstruksi peristiwanya tidak hanya soal sasaran tembak, tapi juga 340 itu kan yang paling penting persiapan, pengetahuan pelaku ini atas satu kejadian terus direaksi dengan persiapan dia menggunakan senjata sekian magazin dan lain sebagainya, itu yang menjadikan ini 340. Dan kami mengapresiasi teman-teman Polda ya untuk melihat anatomi kejahatannya dan menempatkan 340 sebagai satu pasal sangkaan. 340 sebagai pasal sangkaan dengan konstruksi peristiwa seperti itu dan dikatakan bahwa memang ada kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kasat Reskrim, persis apa yang disebutkan oleh Pak Ito maupun Pak Kapolri, ya ini harus diusut tuntas siapapun dalam dibaliknya gitu. Termasuk apakah hubungan pelaku dengan tambang dan sebagainya. Itu dia. Gitu. Pak Ana, mungkin juga di sini kan kita lihat bahwa korban saat ini ataupun saat kejadian sedang bertugas gitu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak kepolisian. Dan ini ada upaya menghalang-halangi tidak dari pelaku menurut Anda? Kalau sepanjang yang sekarang beredar di publik ya, terus komunikasi awal kami dengan Polda itu memang dugaan kuatnya memang ada upaya menghalang-halangi gitu, menghalang-halangi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kasat Reskrim. Tapi sekali lagi kan masih dugaan, belum diklarifikasi dengan mendalam, dan kami juga menunggu apa yang dilakukan oleh teman-teman Polda. Karena kami melihat kecepatan menangani kasusnya, kedalaman menangani kasusnya, termasuk juga keterlibatan teman-teman dari Mabes Polri ini patut untuk diapresiasi gitu. Cepat dan tidak menutup-nutupi misalnya soal ini nggak terkait tambang, sudah dijelaskan oleh Humas bahwa ini ada soal tambang yang sedang diperiksa oleh Kasat Reskrim. Ya diskusi awalnya ada 338 ternyata menjadi 340 karena konstruksi dan anatomi kejahatannya demikian. Menurut kami ini langkah-langkah yang menurut saya harus kita apresiasi, namun demikian tetap harus kita lakukan pengawasan karena sekali lagi tidak cukup dengan profesionalitas saat ini, tapi juga harus dilakukan dengan cara transparan. Publik juga kepingin tahu apa yang terjadi, khususnya terkait
latar belakang kenapa kok peristiwa itu terjadi gitu. Ya, itu tentu pertanyaan publik. Tapi yang kemudian juga sedang beredar saat ini, pertanyaan besar publik adalah begini, Pak Ito. Mengapa kemudian pada saat kejadian berlangsung, pada saat pelaku ini menembakkan tembakannya kepada kepala korban begitu ya, mengapa kemudian tidak ditahan oleh beberapa tim juga kepolisian yang berada di lokasi? Apa yang mendasari hal ini kalau menurut pengamatan Anda, Pak Ito? Bagaimana? Pertama saya bicara masalah pasal dulu ya Mbak ya. Kalau pasal saya melihat pasal 340-nya itu memenuhi, karena yang bersangkutan mungkin dihubungi oleh seseorang bahwa ada orang-orang yang terlibat illegal mining itu yang ditahan, sehingga dia mempersiapkan diri untuk bisa ketemu ke tempat yang di pemeriksaan ya. Kemudian pasal 282 KUHP ya, tentang menghalang-halangi atau pemerintahan penyidikan ini juga bisa masuk ya, karena itu kan sudah masuk ke dalam ranahnya pemeriksaan oleh reserse. Nah, pada saat penembakan yang bersangkutan itu kan sedang memegang senjata, Mbak. Tentunya juga dalam keadaan dia emosinya yang sangat labil, yang sedang marah ya, itu terbukti kan dia begitu naik mobil melewati rumah Kapolres, dia melepaskan tembakan ke rumah tersebut ya. Kemudian juga di situ tentunya ada teknik dan taktik bagi anggota Polda untuk tidak segera untuk melakukan, misalnya terjadi baku tembak, maka akan hilang untuk bukti-bukti untuk pendalaman kasusnya, itu kasus menyangkut apa dan bagaimana, siapa saja yang terlibat. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan persuasif. Mungkin kita lihat ada yang pertanyaan ya, mungkin dari rekan-rekan Komisi 3 DPR, kenapa yang bersangkutan tidak diborgol sedang merokok. Itu salah satu teknik yang saya juga pernah alami, bagaimana membuat orang itu untuk meredakan emosinya sehingga dia mau cerita. Dan saya dengar yang bersangkutan akhirnya menceritakan meskipun masih perlu pendalaman. Jadi saya kira kenapa dia pada saat itu tidak ditangkap, itu biasanya terjadi satu situasi yang shock ya, kecuali kalau penembaknya teroris dan lainnya itu mungkin beda. Tapi ini kan kabak-op ya, orang ketiga di Polres ya. Tentunya bagi anggota juga masih bingung gitu, ada apa. Kemudian mereka yang bersangkutan melarikan diri kan. Termasuk juga faktor hierarki ya Pak ya? Di Polda. Ya? Termasuk juga faktor hierarki ya? Ya betul, hierarki kan dia orang ketiga ya Mbak ya. Jadi tentunya ini juga ada faktor psikologis ya, sehingga yang bersangkutan juga tidak ingin menyerahkan di Polres. Ya, dia pasti ingin menyerahkan di Polda, dan dia menelpon seorang perwira menengah ya di Polda bahwa dia akan menyerahkan diri, jangan ditangkap, kalau ditangkap dia akan melawan. Nah, itu yang saya dengar informasi yang ya mungkin ini juga sesuatu yang perlu menjadi pendalaman. Ya, kenapa dia menyerahkan diri di Polda, dan yang paling penting adalah bagaimana mengungkap kasus ini. Mengapa terjadi dan bagaimana bisa terjadi dan jangan sampai terjadi lagi. Jadi apa yang disampaikan Pak Kapolri akan bisa menjadi pembelajaran bagi polda-polda lainnya. Mudah-mudahan demikian, Pak. Ya, baik. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi ulasan atau penjelasan dari Pak Kompolnas, anggota Kompolnas lah guys, yang menyelidiki kasus ini guys, kasus polisi tembak polisi ya guys, yang sangat ramai ini menyangkut Pak Dadang, AKP Dadang yang menembak Pak Kasat Reskrim Solo guys. Dan juga ada penjelasan dari Pak Ito Sumardi, Kabar Reskrim 2009 sampai 2011 guys, itu yang dijelaskan, dan semoga bisa cepat terungkap penyebab dan kasus-kasusnya, apalagi yang melatar belakangi guys, karena ini semoga kasus ini bisa cepat terselesaikan dan diungkap dengan sedetail-detail mungkin oleh Mabes dan juga Kapolri dan juga penyidik hukum yang lainnya guys. Oke, semoga menjadi informasi dan juga tambahan ilmu pengetahuan guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.